Halo guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan aku, Sartika Yulian. Pada kesempatan kali ini, aku akan memberikan informasi kepada teman-teman aku, mahasiswa-mahasiswi ini yang sedang kesulitan dalam mencari situs resmi untuk mendownload ataupun membaca buku secara online yang dimana sangat-sangat dibutuhkan dalam perkuliahan saat ini. Situs ini merupakan situs legal ataupun resmi yang di dalamnya terdapat koleksi-koleksi buku yang sangat-sangat menarik. Apa sih namanya? Namanya adalah Open Library. Situs perpustakaan terbuka yang menyediakan berbagai koleksi buku yang disajikan seperti layaknya perpustakaan. Jadi di sini teman-teman mahasiswa bisa membaca maupun mendownload buku-buku tersebut secara free ataupun gratis. Jadi pada video ini saya akan berbagi tips and trick tentang mendapatkan buku maupun membaca dan juga mendownload buku dari Open Library ini, serta bagaimana manfaat dan kelebihan dari Open Library tersebut. Oke guys, without any further ado, let's get started. Jadi di sini saya mau ngasih tahu kepada teman-teman bahwa Open Library ini adalah situs yang ataupun website resmi yang menggunakan situs ORG karena buku-buku yang ada di dalamnya ini khusus didedukasikan dan tidak diperjualbelikan, teman-teman. Pasti kalian pada bertanya-tanya nih, gimana sih caranya untuk membaca dan mendownload buku pada situs Open Library ini? Oke, mari kita jelaskan satu persatu. Pertama-tama, kita bisa cari ataupun kamu bisa cari di Google atau mesin pencari lainnya, langsung kita klik aja Open Library. Oke, di sini kamu ketik aja Open Library. Nah, di sini .org. Nah, seperti ini tampilannya. Kamu bisa klik yang Indonesia. Nah, begini nih teman-teman tampilan dari Open Library-nya dalam bahasa Indonesia. Jadi, saya ambil contoh buat teman-teman yang mengambil ataupun sedang mencari buku kimia nih atau fisika. Kimia misalnya, kita klik aja kimia. Lalu kita klik tombol search. Nah, seperti ini. Tetapi teman-teman tidak usah berkecil hati karena di sini tersedia not in library, tidak ada di perpustakaan. Jadi, teman-teman yang tadi mencari buku bahasa Indonesia jangan berkecil hati guys. Mungkin beberapa dalam situs ini, dalam buku bahasa Indonesia masih ada yang kurang lengkap, tapi jangan berkecil hati. Di sini kita akan coba dan saya akan bantu kamu dalam mencari buku bahasa Inggris. Nah, di sini kita coba mencari untuk buku bahasa Inggris. Misalnya kita mencari buku chemistry. Nah, di sini tidak tertulis seperti tadi guys, not in library. Nah, di sini terdapat beberapa buku bahasa Inggris yang bisa teman-teman baca maupun download. Jadi teman-teman, dalam situs ini terdapat dua tipe buku. Yang pertama, buku yang bisa dibaca, yang tulisannya itu borrow, dan ada juga buku yang bisa di-download, yang tulisannya itu want to read. Misalnya seperti ini nih teman-teman, buku chemistry. Di sini ada tulisan borrow, yang artinya buku yang hanya bisa dibaca, dan juga ada want to read atau bisa di-download. Jadi di sini akan kita coba kalau misalnya kita klik borrow. Iya, aku mau tekankan kepada teman-teman dalam situs openlibrary.org ini kalian harus mendaftar ataupun login terlebih dahulu untuk bisa membaca maupun mendownload buku-buku yang ada di dalamnya. Nah, setelah tadi teman-teman sudah login dengan menggunakan akun masing-masing untuk bisa membaca ataupun mendownload buku tersebut, kalian langsung masuk lagi, cari lagi bukunya yang hendak dicari, misalnya chemistry dalam bahasa Inggris. Nah, lalu kalian klik saja teman-teman.
Nah, di sini sudah ada nih. Nah, jadi di sini saya tadi sudah menjelaskan bagaimana perbedaan dari borrow dan juga want to read. Kalau borrow itu dia hanya bisa untuk membaca, sedangkan want to read itu bisa mendownload bukunya. Jadi kita klik saja ya agar teman-teman melihat borrow. Nah, jadi jika diklik borrow begini nih tampilannya teman-teman. Jadi dia sama persis seperti buku asli pada umumnya. Tetapi di sini memiliki kelemahan teman-teman. Dia mempunyai batas waktu peminjaman yang hanya 22 menit saja. Kan tidak mungkin nih kita bisa membaca begitu banyaknya buku, ratus-ratusan lembar buku, halaman, bisa kita baca dalam waktu menit gitu. Jadi tidak memungkinkan. Tetapi di sini solusinya dan kelebihan daripada situs ini, di sini ada menu yang bisa teman-teman klik, yaitu menu search ini. Jadi kalian tinggal klik ini dan menuliskan kata kunci yang hendak kalian cari. Jadi untuk memudahkan teman-teman dalam mencari kata kunci dari buku yang hendak kalian cari nih teman-teman. Nah, jadi tadi sudah kita coba untuk mengklik tombol borrow. Sekarang kita coba nih guys untuk mengklik tombol read. Apa yang akan terjadi? Kita lihat. Jadi tampilannya seperti ini guys, dan hebatnya di sini kalau kita klik tombol yang ada tombol read-nya, di sini kalian bisa copy paste loh dari teks yang ada pada buku tersebut. Dan keuntungannya lagi pada sudut kiri seperti yang bisa kamu lihat, teman-teman lihat di sini terdapat file yang akan diunduh. Jadi kalian bisa unduh file ini guys. Nah, jadi kita klik aja. Kalian bisa pilih get to PDF. Nah, jadi di sini kalian sudah bisa menyimpan dan juga mendownload buku tersebut dengan gratis. Jadi kurang gimana lagi ya kan guys. Efektifnya dalam penggunaan situs ini sudah legal dan kita dipermudah untuk membaca dan juga mendownload buku yang kita perlukan. Walaupun beberapa buku bahasa Indonesia itu lebih sedikit dibandingkan dengan buku berbahasa Inggris ataupun buku internasional. Nah, di sini juga saya akan infokan kepada teman-teman, selain pada beberapa buku bahasa Indonesia yang kurang lengkap pada situs ini, dalam situs ini juga terdapat masih lebih banyak buku-buku tahun-tahun tua dibandingkan dengan buku-buku yang tahun terbitnya itu baru. Tetapi saya rasa sebagai mahasiswa itu tidak jadi masalah ya, karena beberapa buku-buku lama itu bisa juga digunakan untuk referensi dalam perkuliahan kalian. Jadi itu tadi ya guys, yang bisa aku bagikan informasi terkait dalam situs resmi ataupun legal untuk mencari, yang membantu kamu untuk mencari, mendownload dan juga membaca buku-buku yang bisa kamu pergunakan untuk perkuliahan kamu masing-masing. Dan juga buat teman-teman yang sedang menyusun skripsi ataupun untuk mencari referensi skripsi kamu, situs ini sangat efektif dan sangat efisien kamu gunakan untuk mencari referensi buku-bukunya. Oke, mungkin itu aja kali ya yang bisa aku bagikan tips and trik kepada teman-teman mahasiswa yang sedang kesulitan dalam mencari buku. Ingat ya guys, jangan lupa selalu nonton dan juga ikutin tips dan trik yang selalu aku bagikan terkait dengan edukasi pendidikan. Oke guys, jangan lupa video aku di like supaya aku lebih bersemangat dalam membagikan tips and trik kepada teman-teman terkait pada informasi perkuliahan ataupun edukasi. Aku pamit undur diri dulu ya. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.